dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul, bertemu, bersilaturahmi dalam forum yang insya Allah penuh dengan ilmu pengetahuan yang dimana nantinya kita akan membahas tentang tema menumbuh kembangkan spirit agraris kaum milenial. Yang kedua, tak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kesempatan hari ini kita mengadakan webinar series, di mana pada kesempatan hari ini tentunya dampak pandemi corona ini mengejarkan setiap negara untuk bisa bertahan dalam kondisi keterpurukan dalam segala sektor. Tentunya isu pertanian ini menjadi salah satu sektor yang sangat diperhatikan karena ini menjadi bagian dari bagaimana negara itu mampu bertahan di tengah krisis yang tengah kita alami saat ini. Tentunya kondisi ini harus menjadi momentum untuk terus bagaimana kita meningkatkan produksi pertanian. Tentunya dengan berbagai inovasi dan pembaharuan teknologi maupun strategi, yang dimana dalam hal ini kaum milenial tentunya menjadi sangat penting untuk terlibat dalam proses pertanian yang menjadi salah satu isu yang sangat strategis. Dalam kesempatan hari ini, DPP Perempuan HKTI Jawa Timur membuat webinar series yang dimana dalam kesempatan ini, webinar ini mengusung tema tentang menumbuh kembangkan spirit agraris kaum milenial. Tentunya ini akan menjadi satu rumusan bagaimana narasumber-narasumber nantinya mampu memberikan ide-ide ataupun rekomendasi-rekomendasi tentang bagaimana strategi kita mengajak kaum milenial untuk terlibat dalam proses pertanian atau secara umum di agraria seperti itu. Tentunya berbicara tentang Indonesia, tentunya adalah negara agraris seperti itu, dan berbicara Jawa Timur tentu menjadi satu lumbung pangan nasional ya, dengan produksi pertaniannya. Mungkin untuk lebih menyingkat waktu, pertama kita langsung saja kepada narasumber pertama, karena ini request khusus dari Ibu Dian Novita, karena beliau sepertinya ada agenda lain. Akhirnya beliau meminta untuk session pertama untuk memberikan paparannya, mungkin kepada Ibu Dian Novita dipersilahkan untuk memberikan pemaparan dalam webinar series ini. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bapak Moderator atas waktu yang diberikan. Mungkin saya perlu sampaikan bahwa pada hari ini saya tidak memberikan pemaparan, tapi saya hanya memberikan sambutan. Ya, terima kasih yang saya hormati Bapak Dr. Insinyur Wahid Wahyudi yang diwakili oleh Bapak Ramlis selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Yang saya hormati Ketua Provinsi Perempuan Tani Jawa Timur Ibu Lia Istiqamah. Salawat serta salam kita junjung kepada Nabi Muhammad kita Sallallahu Alaihi Wasallam, karena pada hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam acara webinar series yang diprakarsai oleh Perempuan Tani Jawa Timur dengan mengusung tema menumbuh kembangkan spirit agraris kaum milenial. Kita ketahui Indonesia sebagai negara yang agraris tentunya tidak lepas dari pertanian. Kenapa sih disebut negara agraris? Karena memang sebagian besar penduduknya itu bekerja di sektor pertanian. Karena itu keberadaan petani menjadi sangat penting bagi negara agraris untuk turut serta berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, selain berkontribusi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tentunya sektor pertanian juga memiliki
berperan penting untuk meningkatkan ekonomi dan memenuhi kebutuhan pangan. Kontribusi sektor pertanian terhadap domestik bruto sekitar 20% dan menyerap hampir lebih dari 50% tenaga kerja di pedesaan. Jika kita berbicara tentang pertanian dalam konteks peningkatan ekonomi dan untuk kebutuhan pangan, tentunya di sini kita harus berbicara tentang keberlanjutan yang harus dijalankan. Nah, jika kita berbicara tentang pola berkelanjutan, tentunya kita berbicara tentang regenerasi petani. Petani apa sih? Petani milenial. Apa sih yang disebut petani milenial? Menurut Petani Digital ID, petani muda atau petani milenial itu berumur di antara sekitar 19 sampai 39 tahun. Tapi tentunya banyak juga yang berasumsi bahwa petani milenial itu tidak hanya sebatas umur, tetapi bagaimana sih caranya mereka itu beradaptasi dengan teknologi, sehingga mereka dapat mampu melakukan identifikasi dan verifikasi teknologi. Nah, regenerasi inilah yang dibutuhkan Indonesia untuk menumbuh kembangkan kewirausahaan muda di sektor pertanian Indonesia. Kita ketahui fenomena mungkin selain di Indonesia juga terjadi bahkan di seluruh belahan dunia, bahwa degradasi terhadap pertanian Indonesia itu memang sangat pesat ya. Contohnya saja saya kutip di Kompasiana itu, petani jumlahnya menurun tidak hanya di Indonesia tetapi juga di Amerika Serikat, ada di Irlandia, ada di Australia, dan bahkan di belahan dunia lain. Nah, jumlah petani di China pada tahun 2005 itu sekitar 165 juta. Di tahun 2016 itu menjadi 124 juta. Di sini terjadi penurunan sekitar 25%, hampir dari 11 tahun. Nah, bagaimana tentang petani di Indonesia? Menurut data yang saya dapat, tahun 2015, petani Indonesia itu jumlahnya sekitar 41 juta. Kita lihat lagi, di tahun 2016, petani Indonesia ini turun, hanya sekitar 38 juta. Di sini terjadi penurunan sekitar 7%. Dan selain penurunan petani, fenomena penurunan angka petani ini juga karena petani sekarang umurnya udah lebih tua atau disebut dengan aging farmer. Nah, menurut data yang saya dapat, petani di Amerika Serikat umurnya ya, tahun 2012 itu di range umur 58 tahun. Sedangkan di Jepang tahun 2010 itu sekitar 65 tahun. Di mana di Indonesia sendiri? Nah, di Indonesia sendiri di tahun 2003 terdapat 26% petani di bawah 35 tahun. Sedangkan di angka 35 tahun sampai 54 tahun itu sekitar di angka 51%. Nah, saya rasa dengan adanya permasalahan-permasalahan ini sangat baik ya Perempuan Tani HKTI mengusung tema menumbuh kembangkan spirit agraris kaum milenial. Nah, tentunya di sini kami sebagai organisasi perempuan tani apa sih kiat-kiat kami dalam menumbuh kembangkan spirit pertanian itu? Nah, saya rasa dengan membuat webinar seperti ini, kita juga bisa mengajak para petani supaya mereka mau peduli terhadap pertanian Indonesia. Selain itu, apalagi kita juga perlu mengencourage mereka. Oh, kita kasih contoh bahwa menjadi petani itu nggak mesti kotor-kotor, karena sekarang pertanian itu harus beradaptasi dengan teknologi. Contohnya apa? Kita bisa tahu sekarang orang mengukur tanah itu nggak mesti pakai meteran. Sekarang ada drone. Atau misalnya lagi gimana sih cara ngatur air dan segala macam cuaca. Itu juga ada pertanian digitalnya, dan juga bisa juga ibu-ibu di rumah udah nggak perlu pakai tanah, bisa memanfaatkan teknologi seperti pertanian vertikultur lah, apalah segala macam. Nah, itu banyak sekali. Nah, selain itu, selain kita harus beradaptasi dengan teknologi, perempuan tani juga harus memberikan vokasi. Vokasi apa sih? Vokasi tentang profesional training. Misalnya, gimana cara bertani untuk ibu-ibu rumah tangga. Nah, itu kan juga
mengencourage mereka untuk mereka mau bertani gitu. Saya rasa sangat banyak ya. Selain itu perempuan tani juga di sini sebagai bridging terhadap dari petani kepada sektor pemerintah, kepada sektor swasta, pasar dan segala macam. Nah, sehingga yang tadinya para petani ini meninggalkan sektor pertanian, mereka jadi oh iya ternyata bertani itu keren ya, karena ada institusi loh yang ngurusin kita seperti perempuan tani. Nah, tentunya tugas ini bukan hanya menjadi tugas kami sebagai organisasi perempuan tani ya, tapi juga para stakeholder di sini. Nah, untuk itu saya sangat mengapresiasi acara kegiatan pada sore hari ini yang diusung oleh Ibu Ketua Lia. Saya berharap nantinya teman-teman di sini kita bersama dapat menghasilkan ide yang brilian sehingga kita menemukan way out bersama bagaimana sih kita sama-sama mengencourage para pemuda untuk suka terhadap pertanian Indonesia. Saya rasa cukup sambutan dari saya. Terima kasih sekali lagi. Semangat para teman-teman yang ikut webinar series pada hari ini dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adalah sambutan dari Ibu Lia Istifhamah yang selaku Ketua DPP Perempuan HKTI Jawa Timur. Pada beliau dipersilahkan. Terima kasih. Iya, baik, terima kasih atas waktunya Mas Mahathir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semuanya. Ini merupakan kesempatan yang sangat berharga bagi kami DPP Perempuan Tani HKTI Jawa Timur karena kami bisa berjumpa lagi dengan Ibu Ketua Umum yang sangat kami sayangi, Ibu Dian Novita Susanto. Jadi dari Ibu Dian ini memang saya mendapatkan suatu inspirasi bahwa kita ini harus menjadi pejuang mewujudkan petani itu keren. Bagaimana kita bisa mengajak masyarakat untuk mencintai lagi agraris, mencintai lagi pertanian, dan sama-sama meningkatkan bahwasannya Indonesia ini merupakan potensi bangsa yang sangat bagus pertaniannya. Pertanian sangat keren dan sangat memiliki banyak sekali kemaslahatan. Kemudian juga hadir di tengah-tengah kita Pak Ramli. Ya, Pak Ramli merupakan sekretaris dinas dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Juga merupakan kesempatan yang luar biasa berjumpa dengan beliau. Memang kita sudah memiliki plan bahwasanya yang hadir sebagai narsum adalah Bapak Kepala Dinas langsung yaitu Bapak Wahid Wahyudi. Namun kebetulan memang ada agenda dengan Ibu Gubernur dan tidak memungkinkan hadir karena beliau juga posisinya tidak di Surabaya tapi di luar kota. Namun semoga ini tidak mengurangi harapan kita untuk mendapatkan benefit positif tentang materi mengenai webinar series kali ini. Dan saya juga menyampaikan ya Mas Mahathir bahwa webinar series ini merupakan keinginan kita untuk turut di Jawa Timur untuk turut berkampanye positif, mewujudkan knowledge ya, peningkatan kemampuan pengetahuan yang luas dan juga secara persuasif mengajak kepada siapapun termasuk generasi milenial untuk turut mengembangkan potensi bangsa ini di bidang pertanian terutama di Jawa Timur. Nah, juga diketahui semuanya para peserta webinar series kali ini pada kesempatan pertama ini kebetulan menjadi host adalah Mas Mahathir Muhammad. Beliau saya kenal ketika Pilgub yang lalu dan beliau ini 11-12 lah dengan Pak Wagub. Sosok yang luar biasa, smart gitu. Itu saja mungkin sambutan dari saya. Yang jelas saya harap webinar series ini merupakan awal yang bagus dan kita bisa berkelanjutan. Karena alhamdulillah nih Mas Mahathir juga Ibu Ketum, pada saat ini sudah ada waiting list beberapa dinas juga ingin turut gabung. Tentunya dengan materi grand tema yang sama, yaitu di bidang pertanian. Itu aja mungkin dari saya, demikian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Lia Istifhamah yang telah memberikan sambutan
dalam webinar series pada siang hari ini. Nah, selanjutnya tentunya kita akan langsung kepada narasumber kita, Pak Ramlianto. Sebelum masuk pada paparan dari beliau, tentunya kita akan membacakan biodata beliau. Beliau adalah Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Pengalaman tugasnya beliau pertama adalah di Kepala Sub Bidang Perencanaan Badan Diklat Provinsi Jawa Timur, Kepala Sub Bidang Lingkungan Hidup Bakorwil Malang, Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Badan Diklat Provinsi Jawa Timur, Kepala Sekretariat bersama Program Pasca Sarjana kerjasama Pemprov Jawa Timur dan Universitas Airlangga, Kepala Bidang Diklat Kompetensi Manajerial Badan Diklat Provinsi Jawa Timur, kemudian Sekretaris Badan Diklat Provinsi Jawa Timur, dan saat ini menjabat sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Untuk pengalaman pendidikan beliau, yang pertama adalah Universitas Muhammadiyah Malang, S2 Universitas Brawijaya Malang, dan program Doktor Ilmu Ekonomi di Universitas Brawijaya Malang. Kemudian beliau juga memiliki pengalaman di Civil Service College Singapura, kemudian di Civil Service Training Institute Thailand, KMDC College Damansara Utama Malaysia, dan juga DDI Asia Pasifik Singapura. Tentunya mendengar nama Pak Ramlianto ini tentunya kita sangat familiar sekali, karena beliau banyak terlibat dalam program-program milenial. Kalau di Pemprov Jatim, beliau juga banyak terlibat di Millennial Job Center, ya kan? Saya kenal beliau ini juga karena intensitas beliau juga bersama Wakil Gubernur dalam merumuskan program-program strategis untuk kaum milenial. Tentunya pada webinar series kali ini, yang namanya petani itu sepertinya bukan menjadi cita-cita, ya, cita-cita para generasi muda. Makanya potret-potret pertanian kita itu banyak petani-petani tua. Untuk itu perlu strategi bagaimana merangkul kaum milenial untuk terlibat aktif dalam dunia pertanian. Tentunya apalagi sekarang sudah kita dihadapkan pada yang namanya teknologi pertanian, ya. Banyak perlu doktrin mungkin dan juga rumusan strategi bagaimana kaum milenial ini ikut terlibat aktif dalam dunia agraris. Kenapa juga kita mengundang Pak Ramli? Karena beliau ini selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, tentunya beliau banyak membidangi SMK-SMK yang misalkan tentang SMK jurusan pertanian, teknologi pangan, dan sebagainya. Tentunya ini kita berharap ilmu pada beliau tentang bagaimana peran serta kita tentang bagaimana sih melibatkan kaum milenial dalam dunia agraris. Untuk lebih tepatnya dan menyingkat waktu, kami persilahkan Bapak Ramlianto untuk memaparkan dan memberikan materinya kepada kami semua. Kepada beliau dipersilakan. Mohon izin Pak Ramli, suaranya dengung. Sekarang jelas ya, Mas? Sampun jelas. Oke, matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera, Ibu Ketua Dewan Pimpinan Nasional. Izin Pak Ramli masih AKTI. Masih suaranya kurang jelas. Cek, sudah jelas, Mas? Oke, siap. Kalau ini sudah jelas. Oke, matur nuwun. Terima kasih Mas Mahathir. Yang kita hormati bersama,
Ibu Ketua Dewan Pimpinan Nasional Perempuan Tani HKTI, Ibu Dian Novita Susanto, yang Ketua Dewan Pimpinan Provinsi Perempuan Tani HKTI Jawa Timur yang saya hormati, Mas Mahathir selaku moderator. Lama kita nggak ngopi. Iya, siap Bapak. Para pengurus Dewan Pimpinan Pusat maupun Dewan Pimpinan Provinsi Perempuan Tani HKTI, dan teman-teman semua para peserta webinar yang diselenggarakan oleh Perempuan Tani HKTI Jawa Timur. Pertama, puji syukur kepada Allah Azza wa Jalla, sore ini saya bisa bergabung dengan forum yang sangat terhormat ini. Terlebih lagi, tadi hadir bersama kita Ibu Dian, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Perempuan Tani HKTI, yang saya kira satu kehormatan saya bisa satu forum dengan beliau. Ada juga Neng Lia yang saya kira satu kehormatan saya bisa satu forum dengan Neng Lia. Yang kedua, menyampaikan permohonan maaf Pak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur yang sore ini harus mendampingi Ibu Gubernur dalam satu kegiatan, sehingga tanpa mengurangi rasa hormat terhadap forum ini, beliau mewakilkan kepada saya selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, izinkan saya share materi saya. Ide tentang menumbuh kembangkan spirit agraris kaum milenial yang muncul dari Neng Lia ketika berdiskusi dengan kami terkait dengan rencana webinar series yang diselenggarakan oleh Perempuan Tani Jawa Timur. Kita sangat menyambut baik, memberikan apresiasi terhadap penyelenggaraan kegiatan ini, karena ini jelas berseiring dengan program-programnya Bu Gubernur, sekaligus berseiring dengan program-program Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur yang selama ini cukup intensif mengembangkan spektrum kompetensi pertanian pada sekolah-sekolah di Jawa Timur, baik SMK maupun SMA. Nanti kami juga akan ceritakan kok bukan hanya SMK tapi juga SMA. Seperti apa SMA masuk ke spektrum kompetensi pertanian akan coba kami jelaskan juga. Sebenarnya saya ingin mengambil judul ini agak ekstrim, Mas Mahathir. Siap. Saya sebenarnya ingin ngambil judul meluruskan kiblat pembangunan Indonesia. Cuman saya nggak berani, ada Neng Lia di situ, nanti saya gimana ya. karena sebagai orang yang pernah belajar perencanaan bangunan, kebetulan S3 saya S3 perencanaan bangunan, kayaknya memang arah kiblat dari pembangunan kita harus diluruskan kembali, karena memang kita terseret-seret dari kiblat yang lain, padahal kiblat kita seharusnya adalah agraris. Sebab itu sekali lagi kami Dinas Pendidikan Jawa Timur menyambut baik ide besar dari Perempuan Tani HKTI Jawa Timur menyelenggarakan webinar ini yang temanya saya kira sangat berseiring dengan programnya Ibu Gubernur dan juga berseiring dengan programnya Dinas Pendidikan Jawa Timur, yakni menumbuh kembangkan spirit agraris kaum milenial. Saya ingin memulai dari sebuah ilustrasi. Ini adalah ilustrasi yang terjadi, yang diceritakan oleh kawan-kawan kami di Singapura. Ketika kami belajar di Singapura, dia cerita, ketika seorang anak di Singapura ditanya, diberi gambar gitu ya, atau ditunjukkan buah mangga, dan dia ditanya, what is it? Dia dengan tegas menjawab, this is mango. Dia masih bisa menjawab dengan baik, karena dia tahu persis bahwa itu memang mangga. Tetapi ketika dia ditanya lebih jauh lagi, where the mango come from? Jawaban anak-anak di Singapura secara serentak mengatakan, from supermarket. Nah, ini ilustrasi anak-anak di Singapura. Jangan salah, kita patut khawatir di masa-masa yang akan datang, jawaban anak-anak Indonesia sama. Ketika ditunjukkan buah mangga, dan kemudian ditanya, dia bisa menjawab bahwa itu mangga, tetapi ketika ditanya dari mana mangga berakhir, dia akan jawab dari pasar atau dari supermarket. Saya kira kekhawatiran ini harus menjadi pikiran kita semua,
supaya ada program-program yang sistematis untuk mengarahkan kembali, membangun kembali pengetahuan kognisi anak-anak kita di Indonesia, di Jawa Timur tentang pertanian. Sehingga jawaban bahwa where the mango come from, dari mana mangga berasal, itu bukan dari supermarket, tapi mungkin dari kebun atau dari sawah atau dari pohon yang ditanam di depan rumah. Kekhawatiran ini sekali lagi harus menjadi perhatian kita bersama, karena memang pengalaman kami mengelola berbagai sekolah pertanian di Jawa Timur, minat anak-anak muda pertanian cukup memprihatinkan. Jadi ada asumsi begini, Mas Matir. Mohon maaf nih, saya sampaikan dalam bahasa Jawa. Jadi kalau kita buka SMK pertanian, peternakan atau perikanan gitu ya, yang basisnya agrokompleks gitu, ketika seorang anak lulusan SMP kita tanya, kamu nggak sekolah SMK pertanian, Mas? Maka jawabannya, leong nek mek nggo ngarit ae lapo ndak sekolah gitu ya. Sehingga dianggap bahwa sekolah SMK pertanian itu hanya untuk ngarit, hanya untuk nanam saja, tidak ada unsur-unsur proses agribisnis atau agri-industri atau agri-teknologi di dalamnya. Sehingga minatnya sangat tinggi. Kami punya pengalaman tahun ajaran yang kemarin ada sekolah jurusan peternakan kami yang peminatnya hanya 5 orang. Padahal di sekitar sekolah itu adalah rata-rata adalah petani dan peternak. Ini saya kira kita patut khawatir, ke depan kader-kader pertanian kita akan semakin menurun. Tadi Bu Ketua DPP sudah menjelaskan bagaimana penurunan petani di Indonesia. Nanti akan saya coba share seperti apa data-data statistik yang patut kita perhatikan bersama dan menjadi kekhawatiran kita bersama, sehingga tentu kemudian ada ikhtiar-ikhtiar yang sistematis untuk meningkatkan. Ini tenaga kerja di sektor pertanian tahun 2015 sampai 2019, bersumber dari BPS yang sudah diolah oleh koran Jakarta. Coba kita lihat, luar biasa penurunannya. Dari 37,75 izin suara Pak Ramli. Persen, kemudian turun menjadi, ini adalah data yang harus tidak dikhawatirkan. Karena memang petani ini sangat luar biasa. Ditambah lagi, Bapak Ibu sekalian, diduga bahwa penurunan angka petani ini disebabkan karena biaya produksi pertanian yang terus meningkat, sementara margin yang dinikmati oleh petani terlalu kecil. Saya kira ini alasan-alasan yang sifatnya ekonomi. Ada alasan-alasan yang lebih sosiologis yang harus menjadi pikiran kita bersama nanti, supaya kita tidak terjebak bahwa bisnis pertanian itu black box. Bisnis pertanian itu adalah kotak hitam. Karena dia kotak hitam, maka kita tidak tahu akan untung atau rugi. Nah, ini perspektif ekonomi ini harus juga disertai dengan perspektif sosiologis. Sejauh apa sebenarnya minat anak-anak muda kita untuk menjadi petani, dan jangan memang karena tidak ada upaya-upaya sistematis dari kita semua. Pak Arif Satria, Rektor IPB, mengatakan dia memprediksi Indonesia akan mengalami krisis jumlah petani dalam 10 sampai 15 tahun mendatang. Maka beliau menegaskan regenerasi sektor pertanian kepada kaum milenial mesti menjadi perhatian serius. Saya kira apa statement dari Prof. Arif Satria, Rektor IPB, ini harus menjadi referensi kita bahwa persoalan-persoalan regenerasi sektor pertanian kepada kaum milenial ini harus dilakukan secara sistematis. Tidak bisa sekedar warisan. Saya ketika belajar pertanian diberi pilihan 2. Pertanian itu mau jadi way of life atau menjadi bisnis. Kalau sekedar menjadi way of life, sekedar menjadi jalan hidup, sekedar menjadi warisan pekerjaan orang tua, karena kakeknya petani, maka ayahnya juga jadi petani, maka anaknya juga harus jadi petani. Nah, ini sekedar pertanian sekedar sebagai way of life. Tetapi ketika pertanian sebagai sebuah bagian dari bisnis, saya kira ini akan memberi daya tarik sendiri kepada kaum milenial. Nah, sekali lagi
apa yang disampaikan Profesor Arif Satria ini harus menjadi referensi kita bersama agar regenerasi sektor pertanian kepada kaum milenial dilakukan menjadi lebih terstruktur dan sistematis. Ada data yang menarik, Bapak Ibu sekalian, yang saya temukan dari data BPS, bahwa ternyata jumlah petani muda di bawah 25 tahun itu dari tahun 2013 sampai 2018 itu naik cukup signifikan. Naiknya 148%. Data BPS ini dioleh oleh tabloid Sinar Taninya Kementerian Pertanian. Jadi jumlah petani yang usianya di bawah 25 tahun itu semakin naik drastis. Ini adalah data yang saya kira membanggakan, sekaligus bisa dijadikan semangat bersama bahwa ternyata tidak semua anak milenial itu tidak berminat terhadap dunia pertanian. Tidak semua anak-anak milenial menganggap sektor pertanian itu pekerjaan yang kotor, pekerjaan yang tidak menguntungkan, pekerjaan yang sangat repot, pekerjaan yang high invest tetapi high cost tetapi juga low result. Hanya hasilnya sangat sedikit. Saya kira ini data yang membanggakan dan bisa menjadi starting point kita semua bahwa ternyata minat anak milenial terhadap pertanian itu juga meningkat dari tahun 2013 sampai 2018 itu ada kenaikan 148%. Nah, ini secara nasional. Secara nasional, struktur lapangan pekerjaan utama kita masih didominasi oleh pertanian. Tahun 2019, 29,46% jumlah penduduk bekerja dari 129 juta lebih, itu 29,46% itu bekerja di sektor pertanian. Nah, tentu saja ini kita lihat sebagai sebuah prospek bahwa pertanian masih mendominasi sebagai sektor yang dihuni banyak tenaga kerja produktif. Bukan, ini yang harus hati-hati kita, bukan karena sektor pertanian tidak butuh keterampilan. Jadi ketika dia bekerja di industri sudah tidak bisa, tidak diterima, bekerja di manufaktur tidak diterima, bekerja di sektor jasa tidak diterima, maka pelarian terakhir pertanian. Saya kira ini harus terkonfirmasi, data seperti ini. Memang ada kritik, pasti saja pertanian menempati sektor tertinggi di lapangan pekerjaan, karena memang pertanian tidak butuh kompetensi khusus. Saya kira ini harus kita jelaskan, supaya tidak ada asumsi bahwa orang yang jadi petani itu nggak perlu keterampilan. Wah, ini bahaya. Ini bahaya. Kita tahu kakek-kakek kita, orang tua kita yang petani, itu butuh keterampilan luar biasa, butuh keterampilan teknis yang juga tinggi untuk mengelola pertaniannya menjadi pertanian yang menguntungkan dan produktif. Nah, sehingga kita harus mengkonfirmasi data ini bahwa tingginya proporsi sektor pertanian yang dihuni oleh tenaga kerja produktif Indonesia bukan semata-mata karena pertanian tidak membutuhkan kompetensi, tetapi karena pertanian masih menguntungkan dan masih memiliki daya tarik. Khusus di Jawa Timur, ini masih mendominasi juga. Data dari BPS tahun 2019, 31,20% jumlah penduduk bekerja dari 20 juta itu masih menduduki sektor pertanian. Lagi-lagi ini data harus dijelaskan bahwa besarnya tenaga kerja yang masuk ke sektor pertanian itu bukan karena sektor pertanian tidak butuh kompetensi sehingga sektor pertanian menjadi pelarian terakhir, tetapi sektor pertanian butuh keterampilan, butuh kompetensi, butuh investasi dan juga masih prospektif ke depan. Sehingga kemudian Bapak Ibu sekalian, kita mesti melihat, mempertahankan data ini untuk terus meningkat ke tahun-tahun yang akan datang, sehingga sektor pertanian tetap menjadi sektor favorit di Nah, terkait dengan data-data ini, Bapak Ibu sekalian, pemerintah Provinsi Jawa Timur sudah menyusun sebuah rencana strategis. Nah, rencana strategis pembangunan pertanian 2020-2024 di bawah kepemimpinan Ibu Hovifah Indar Parawansa dan Pak Emil Elistianto Dardak itu mengambil tagline maju, mandiri, modern. Nah,
ini harus saya jelaskan supaya ada daya tarik yang bisa kita tawarkan kepada kalangan milenial bahwa modernitas, teknologi, bahkan teknologi digital juga menjadi bagian tak terpisahkan dari rencana strategis pembangunan pertanian kita di Jawa Timur. Sehingga jangan khawatir, anak-anak yang concern, yang punya passion terhadap teknologi digital misalnya, dia tidak harus selalu bekerja di dunia animasi, bekerja di dunia programming yang tidak ada kaitannya dengan pertanian. Tetapi sekali lagi, ini pasti ada kaitannya dengan pertanian juga. Sehingga kita ingin, Bapak Ibu sekalian, data dan program kita ini juga berseiring dengan program-program yang ada di Jawa Timur. Adalah pengembangan SDM pertanian. Kemudian ada program namanya pertanian masuk sekolah. Alhamdulillah kami di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur sudah memulai langkah-langkah strategis bahwa pertanian masuk sekolah. Nanti kita lihat seperti apa program-program kami dan sekaligus nanti kami sangat terbuka kepada HKTI, khususnya perempuan tani HKTI untuk bekerja sama dengan Dinas Pertanian. Nah, pertanyaan yang paling serius, Bapak Ibu sekalian, ini mungkin ada banyak ibu-ibu di sini, adalah sudahkah kita mengenalkan pertanian sejak usia dini kepada anak-anak kita? Nah, ini penting. Nanti kita lihat deh, kita koreksi bersama deh di keluarga kita, di keluarga Jawa Timur, di keluarga Indonesia, yang sebenarnya kiblatnya adalah agraris. Yang pertama, pernahkah kita mengajak anak-anak kita sejak kecil bermain ke lahan pertanian, ke lahan peternakan, atau ke tempat perikanan? Gitu? Kayaknya ini sudah mulai langka. Ngajaknya pasti ke mall, ngajaknya pasti ke playground, ngajaknya pasti ke tempat-tempat yang mungkin modern gitu ya. Sehingga nanti kalau main ke sawah nanti kotor, kalau main ke peternakan nanti kotor, kalau main ke laut, ke pelabuhan ikan nanti kotor dan sebagainya. Maka orang tua sepertinya ada kecenderungan lebih suka mengajak anak-anaknya main ke mall, main ke playground, dan seterusnya. Nah ini saya kira menjadi aneh kalau kemudian di tengah kita melakukan hal-hal seperti itu, lalu menanyakan, seperti apa masa depan pertanian Indonesia? Seperti apa masa depan pertanian Jawa Timur? Mengapa terjadi degradasi jumlah petani yang sangat masif di Indonesia, bahkan kata Bu Dian tadi di seluruh dunia? Ya karena memang sejak dini kita nggak pernah ngajak anak-anak kita dekat dengan dunia pertanian. Pertanian dalam angka luas ya, dalam kerangka luas ya. Ini yang pertama. Yang kedua, coba deh kita introspeksi. Pernah nggak kita membelikan mainan anak-anak kita yang bernuansa pertanian? Traktor mainan, alat-alat bertani, hewan ternak, ikan, mainan gitu ya. Pernah nggak? Kayaknya kita lebih suka membelikan anak-anak kita Barbie gitu ya. Memberikan anak-anak kita itu Spider-Man gitu ya. Memberikan mainan anak-anak kita itu robot dan seterusnya. Nah, ketika sejak dini kita tidak mengakrabkan mereka dengan dunia agraris, jangan berharap masa depan agraris di Indonesia ini akan prospektif. Sehingga saya kira kita harus memulai dari sejak dini. Yang ketiga, pernah nggak kita membelikan anak-anak kita atribut pertanian? Nah, coba deh. Ini kita koreksi bersama deh. Ada nggak kita belikan anak-anak kita kostum topi petani misalnya? Kayaknya jarang banget. Kita mesti, kalau cowok kita belikan kostum Superman, kostum Batman, kostum mungkin kalau generasi yang tahun 2000-an gitu mungkin kostum-kostum yang seperti robot-robot itu. Nah, robot-robot yang memang sudah populer tahun 2000-an. Pernah nggak kita belikan atribut mereka topi petani gitu ya? Mungkin diketawain temannya atau diketawain tetangga. Ya. Lah, kok mainan atribut kok topi petani? Atribut itu ya cosplay yang bernuansa
Jepang, bernuansa Korea gitu ya. Sehingga anak-anak semakin jauh dari dunia pertanian. Nah ini saya kira kita koreksi bersama. Yang ketiga, pernah nggak kita ngajakin anak-anak ke agrowisata, ke museum pertanian, ke pameran pertanian? Kayaknya jarang banget deh. Lebih suka ngajak ke misalnya pameran komputer, pameran apa nih? Ya kalau ibu-ibu mungkin pameran perhiasan gitu ya. Nah, jarang kita kemudian ngajak ke pameran pertanian. Di mana nih? Tuh di alun-alun ada pameran pertanian. Wah, jangan. Ngapain lihat pameran pertanian? Nah, Bapak Ibu, di tengah kegelisahan bangsa kita terhadap degradasi jumlah petani, tidak ada proses-proses mengakrabkan anak-anak dengan dunia pertanian. Dari mana kita bisa menumbuh kembangkan generasi milenial untuk menjadi petani, bahkan nanti post milenial. Setelah generasi ini dewasa, generasi-generasi berikutnya post milenial semakin tidak akrab dengan dunia pertanian. Maka kekhawatiran seperti yang terjadi di Singapura, satu saat nanti mungkin tahun 2050 anak-anak kita ditanya, what is it? This is mango. Ketika ditanya dia from where the mango come from, dia akan jawab from market atau from supermarket. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pernah nggak kita ngajakin anak-anak praktek berkebun, praktek jual beli produk pertanian, praktek pasca panen produk-produk pertanian misalnya ya, bikin olahan pertanian gitu ya. Kan ini sudah mulai jarang gitu ya. Jaranglah kita ngajak anak-anak, ayo kita lihat video tutorial cara menanam jagung gitu ya. Nah, bahkan saya tidak yakin Mas Mahathir, anak-anak SD sekarang hafal lagu-lagu misalnya menanam jagung ya, yang ada kata-katanya cangkul, cangkul, cangkul yang dalam. Saya coba deh tanya anak SD sekarang, pernah nggak dia menyanyikan lagu itu? Pernah nggak guru-gurunya ngajak menyanyikan lagu itu? Nah, saya kira ini bagian dari kegelisahan kita bersama bahwa sektor pertanian akan terus terdegradasi tenaga kerjanya. Nah, apakah yang saya omongkan ini terkonfirmasi? Mari kita lihat. Nah, Bapak Ibu sekalian, terbukti, ya ini terbukti ini, terkonfirmasi di data kita, agribisnis dan agroteknologi, spektrum agribisnis dan agroteknologi di SMK di Jawa Timur, ya itu jumlah siswanya hanya 3,46%. Bandingkan coba dengan teknologi informasi komunikasi, bisnis manajemen, teknologi dan rekayasa yang mencapai 20, 24, dan 37%. Saya kira data ini terkonfirmasi bahwa ternyata memang kayaknya anak-anak kita sudah semakin jauh minatnya dari pertanian. Ini data pokok pendidikan kita itu menunjukkan spektrum agribisnis dan agroteknologi, keahlian agribisnis dan agroteknologi itu hanya 3,46%. Didominasi anak-anak SMK itu masuk ke teknologi dan rekayasa, teknologi informasi dan komunikasi, serta bisnis dan manajemen. Nah, yang terakhir ingin saya sampaikan, lalu apa upaya-upaya yang harus kita lakukan? Yang pertama, seperti yang disampaikan oleh Bu Ketua DPP, bahwa kalau kita ingin mendulang, mengajak anak-anak kita mulai familiar dengan pertanian, menganggap pertanian bukan sektor yang kotor, bukan pekerjaan yang penuh lumpur, maka tidak bisa tidak mereka harus kita ajak ke arah pertanian dan teknologi digital. Disinyalir, digitalisasi pertanian ini akan dapat menarik minat anak muda kita. Nah, saya kira perempuan HKTI Jawa Timur maupun pusat bisa memulai bagaimana anak-anak kita akrab dengan pertanian, kita mulai dari mereka diajak untuk mengembangkan teknologi digital untuk pertanian. Nah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sendiri sudah melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan minat anak-anak lulusan SMP MTS untuk masuk ke jurusan atau spektrum-spektrum pertanian. Kemarin, beberapa hari yang lalu, misalnya Direktorat Jenderal Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu membuat acara di TVRI, jadi petani itu keren. Nah, ini saya kira bagian dari upaya-upaya untuk menumbuh kembangkan minat anak-anak muda.
Di Jawa Timur sendiri, Neng Lia, kita sudah melakukan kerjasama dengan Puspa Agro. Saya pamerin nih Neng Lia nih, biar HKTI PT HKTI Jawa Timur juga kerjasama dengan kami nih. Jadi kita sudah kerjasama dengan Puspa Agro di Jawa Timur untuk meningkatkan minat anak-anak SMA dan SMK di bidang pertanian. Kita ajak mereka untuk hidroponik misalnya. Kita ajak mereka untuk urban farming misalnya. Nah, ini juga ada MOU-nya nih. Nih saya pamerin nih, Neng Lian nih. Ini ada MOU antara Dinas Pendidikan Jawa Timur dengan Puspa Agro. Nah, saya kira sangat terbuka, Pak Wahid Wahyudi selaku Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur sangat terbuka untuk bekerja dengan semua pihak untuk menumbuh kembangkan minat generasi milenial, khususnya anak-anak SMA, SMK, PKLK yang ada di Jawa Timur, yang menjadi kewenangan kami untuk mengembangkan kompetensi pertanian. Bahkan tagline yang kami usung kerjasama dengan Puspa Agro itu adalah pemuda bangga jadi petani. Kebetulan yang melaunching program ini adalah Pak Wakil Gubernur Jawa Timur, Pak Dr. Emil Elistianto Dardak. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan sebagai pemantik diskusi kita. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan sesuai dengan apa yang menjadi misi dari diskusi kita sore ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ramli atas paparannya. Selanjutnya adalah Neng Lia Istifhama yang akan memberikan paparan tambahan kepada Neng Lia Istifhama, dipersilakan. Terima kasih Mas Mahathir. Ya, senang sekali tadi sudah kita dengarkan secara langsung pemaparan dari Bapak Sekdis Dindik Jawa Timur. Dan saya juga mencoba merimen lagi di awal sudah disampaikan oleh Bu Ketum bahwa kontribusi sektor pertanian untuk PDB kita sekitar 20% dan menyerap hampir 50% tenaga kerja. Jadi otomatis potensi ini ya ini merupakan hal yang sangat disayangkan jika tidak kemudian meningkat secara signifikan, apalagi naudzubillah kemudian terjadi penurunan. Otomatis semangat petani itu keren, petani itu dicintai oleh kalangan milenial itu memang harapan kita semua. Dan tentunya pandemi COVID kemarin itu merupakan reminder ya bahwasanya sudah saatnya kita lebih mencintai alam kita dan lingkungan sekitar kita terutama di sektor agraris. Poin penting yang disampaikan Pak Ramli tadi adalah mengenai pertanian yang distigmakan itu hanya persoalan ngarit. Nah, padahal enggak juga, ada banyak sekali teknologi yang sangat keren yang bisa dikembangkan di dunia pertanian. Dan saya juga salut dengan Pak Ramli karena beliau merupakan salah satu pencetus rumah pangan di Malang. Mungkin langkah baiknya dari perempuan tani HKTI bisa berkunjung ke sana ya Pak. Juga saya ucapkan selamat datang dari HKTI Bondowoso. Tadi saya lihat, terima kasih. Ada juga beberapa pertanyaan. Ya lumayan, ini berarti webinar saya sekali ini menimbulkan hal-hal komunikatif. Ini merupakan hal yang sangat bagus. Di sini saya sampaikan tentang fakta situasi agraris. Mengapa kita memang harus bermindset, berpikiran penting ini, peningkatan agraris. Itu mengapa ya? Nah kita back to di hasil yang disampaikan oleh Global Hunger Index, ternyata Indonesia itu peringkat ke-70 sedunia dalam indeks negara yang memiliki tingkat kelaparan. Ini tentunya bukan hal yang bagus. Walaupun memang pada 2019 indeks kelaparan sudah menurun sekitar 20,1%. Ini merupakan kesempatan kita bahwa bukan hanya pandemi, tapi memang kita harus melawan adanya potensi-potensi kelaparan di negeri ini. Kita berbicara kelangsungan anak-anak kita nanti, kelangsungan generasi Indonesia ke depan. Ketika kita berbicara sektor agraris, kita berbicara begitu multi manfaat, begitu banyak sekali manfaat yang bisa timbul dari agraris, bisa itu dari sektor pangan maupun kesehatan. Nah, permasalahan yang kita hadapi memang mau tidak mau adanya globalisasi ini ya, suatu perkembangan zaman menjadikan siapapun mencari keuntungan sesaat. Nah, Mas Arif Fauzi mungkin di mute suaranya. Oh ya, oke.
banyak sekali lahan pertanian yang kemudian dirubah, direlokasi itu menjadi sektor perumahan. Ini juga merupakan tantangan kita. Berarti jangan sampailah ya kita ini yang di usia mature, usia matang ataupun generasi ke depan itu hanya berbicara keuntungan sesaat, tidak memikirkan kelangsungan ke depan. Jadi jangan sampai tergoda untuk ini semuanya lahan dijadikan perumahan atau dijadikan perkebunan yang ujung-ujungnya hanya untuk ekspor. Ya naudzubillah, janganlah seperti itu. Tapi bagaimana kita memikirkan agraris ini selalu ada di Indonesia dan memang ini bagus untuk ketahanan pangan, bagus untuk kesehatan, dan juga jangan hanya berbicara ekspor. Jangan hanya berbicara impor maksud saya, tapi bagaimana ini bisa meningkatkan ekspor ke depan. Nah, ketika kita berbicara kaum milenial sekarang, sebetulnya pada saat ini kita sudah dihadiahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bonus demografi, di mana generasi muda atau generasi milenial semakin banyak. Ini merupakan kesempatan bahwa memang harus ini pelaku aktifnya harus orang-orang milenial untuk meningkatkan sektor agraris tadi. Nah, kita berbicara hipotesa nih sekarang. Kita berandai-andai jikalau milenial saat ini tidak memiliki rasa cinta dengan pertanian, tidak mau memberdayakan pertanian. Nah, so what? Apa yang akan terjadi? Itu kan tantangan bagi kita. Kemudian juga kita berbicara bahwa sebetulnya di Indonesia sendiri dari Kementan itu sudah memiliki keinginan yang sangat mulia, yaitu menargetkan 1 juta petani milenial hingga tahun 2020. Nah, ini yang seharusnya tercapai ya, amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sekarang berbicara lagi nih tentang sebuah brainstorming yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Sekdis, dan memang harus diakui bahwasanya brainstormingnya itu banyak anak muda yang berpikir memiliki cita-cita lain yang bukan bersifat pertanian. Mungkin mereka berpikir sebagai dokter ataupun sebagai programmer maupun yang lain-lain yang dirasa itu lebih menguntungkan dan lebih mengangkat prestis mereka. Kita harus akui memang sangat jarang anak-anak yang berpikir di otaknya itu, halo nak, apa cita-citamu? Cita-cita saya petani. Saya kira 1001 lah ada anak yang seperti itu. Padahal di dunia pertanian sendiri sebetulnya bukan soal ngarit ya, tapi ada juga teknologi, salah satunya sebagai insinyur pertanian. Nah, kemudian setelah itu kita juga berbicara nih, kenapa sih sekali lagi harus ada brainstorming anak milenial cinta dengan pertanian? Apakah itu hanya berbicara tentang ketahanan pangan, ataukah hanya bicara potensi negara? Nah, kita sekarang berbicara alasannya lagi. Bukan hanya itu, bukan hanya 2 faktor tadi, tapi memang Indonesia itu merupakan negara dengan secara nyata memiliki potensi agraris yang luar biasa, yaitu 101 juta hektar lahan pertanian di Indonesia. Namun sayangnya hanya 47 juta saja yang digunakan, sisanya kemana? Jadi ini nih persoalan kita. Jadi sebetulnya kita ini ya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah dikasih kesempatan sebagai rakyat Indonesia. Udah ini rakyat Indonesia, kamu punya banyak lahan pertanian. Udah gunakan aja secara produktif. Udah seperti itu. Cuman mungkin kitanya aja yang kurang maksimal. Dan kalau kita berbicara Jawa Timur nih Mas Mahathir, nah, kebetulan Mas Mahathir kan 11-12 tuh dengan Wagub. Saya suka semangatnya. Jawa Timur ini merupakan pilot project suatu penguatan pertanian agraris di Indonesia. Kenapa saya sampaikan? Karena memang Jawa Timur ternyata memiliki lahan baku sawah terbesar di Indonesia. Ini luar biasa buat Jawa Timur, yaitu 1,21 juta hektar. Alangkah baiknya ya kalau lahan baku ini benar-benar semakin dimaksimalkan dan secara periodik semakin dikembangkan, baik itu padi, tebu maupun yang lain-lain. Nah, dengan begitu semua alasan ini sudah harus disampaikan nih kepada anak-anak muda. Brainstorming-nya harus kuat. Bahwasanya kalian jangan berpikir bahwa petani itu orang-orang yang susah hidupnya. Bahwa petani itu merupakan profesi di mana mereka tuh harus keluar uang banyak untuk memiliki lahan pertanian. Mereka harus punya uang banyak untuk bisa memanen. Tapi mereka ini, para petani ini, bisa kok juga mendapatkan hasil yang sangat tinggi, hasil yang sangat besar gitu. Dan
Dan kalau kita bicara aspek agama nih ya, harus dikaitkan juga. Jangan hanya bicara uang, tapi ketika seseorang memilih sebagai seorang petani atau dia minimal turut memperjuangkan bagaimana pertanian tetap ada di Indonesia, saya kira ini merupakan amal ibadah yang sangat bagus. Karena memang pertanian itu tadi merupakan pondasi ketahanan hidupnya generasi ke depan. Nah, kemudian solusinya berarti saya sempat berpikir nih, Pak Ramli nanti mungkin bisa menyampaikan. Saya kok sempat punya ide, mungkin nggak ya agroschooling? Mungkinkah segala sesuatu yang bersifat itu istilahnya tuh penempaan anak-anak supaya mencintai dengan budidaya tanaman ataupun hal-hal bersifat agraris lainnya tuh dimasukkan di kurikulum sekolah. Mungkin muatan lokal atau yang lainnya. Jadi saya berpikir mungkin nggak ya agroschooling di Indonesia itu mungkin. Apa tidak? Itu Pak pertanyaan saya nih, Pak Ramli tetap dijawab. Nah, ini merupakan hal yang penting. Kenapa? Karena jika anak milenial sudah enggan, anak-anak yang post milenial juga tidak mau menyentuh dengan pertanian, dianggap tidak penting, maka kira-kira nih ya pertanyaan kita, apakah masih mungkin Indonesia itu menjadi negara agraris? Ini saya kira hal yang sangat disayangkan buat kita ya kan. Kalau kemudian ketika kita masa tua, ternyata Indonesia tidak lagi menjadi negara agraris. Ini merupakan hal yang sangat disayangkan. Jadi ini merupakan kesempatan kita yang sedang di usia mature, itu turut mempertahankan ini, sifat-sifat agraris dari potensi bangsa kita. Kemudian sedikit tambahan saja mengenai agroschooling, saya ingin sekali ada mungkin nanti webinar series yang ke depan, tentang digitalisasi bagi anak-anak. Tadi Mbak Vero, saya lihat ada namanya Veronica, dia menyatakan sebuah pertanyaan, aktivitas agraris apakah bisa menjadi hobi? Karena anak-anak sekarang lebih hobi dengan alat gadget. Nah ini mungkin clue aja bahwa sangat keren kalau untuk webinar series ke depannya itu benar-benar kita memfokuskan bagaimana sih anak-anak itu memang mau melakukan budidaya daripada mereka hanya bermain gadget. Saya kira itu aja Mas Mahathir, pemaparan dari saya. Terima kasih semuanya para peserta webinar series. Ya, terima kasih Mbak Nenglia Istifhama yang telah memberikan paparan tambahan dalam webinar series pada sore hari